Bagaimana orang illiterate itu memperbaiki orang yang menghadapi masalah dengan literasi? Ya nggak bisa. Jadi pragmatisme ingin cepat gitu, ingin instan gitu. Salah satunya itu. Beda kan dengan teman-teman yang sudah terlatih dengan membaca buku fisik, mereka lebih ada penjiwaan, ada kedalaman, gitu. Karena ketika mereka membaca tidak ujuk-ujuk pada titik kesimpulan, baca buku yang tebal, baca dulu tiap bab baru dia punya kesimpulan. Kalau ini kan di internet tulisannya pendek-pendek. Ya tadi pragmatis, kemudian mudah terprovokasi salah satunya. Saya dan teman-teman untuk penggerak literasi ini bukan siapa-siapa gitu kan, tanpa mereka, pemerintah, orang tua dan lingkungan gitu. Cuman kami sangat mencintai dunia anak-anak agar mereka itu membaca buku adalah jendela dunia literasi apapun ya. Tergantung anak-anak bagaimana orang tuanya, orang dewasa yang bisa mengontrol anak-anak. Jual. Jual. Berarti huruf non. Kak. Ya. U. Ya sebenarnya berdasarkan data UNESCO atau PBB, literasi kita itu terpuruk ya. Ada yang di bawah Zambia gitu. Jadi terpuruknya itu begitu nadirnya itu sampai dia tuh nomor 2 terendah dalam berbagai hal. Jadi bukan cuma literasi baca tulis gitu kan. Itu literasi internet, ya, medsos apa gitu, literasi apa namanya teknologi, sampai literasi akademik kita rendah sekali. Ya artinya dalam beberapa ukuran akademik kita nggak punya prestasi, rendah sekali. Jadi sementara di zaman lalu itu banyak pemikir kita yang hebat-hebat itu di tingkat dunia dihargai gitu. Sekarang nggak ada itu. Saya sudah sering menyampaikan itu. Misalnya di kalangan perguruan tinggi itu, saya pernah diminta oleh menterinya bicara dengan sekitar 200 rektor gitu kan. Nah itu saya jelaskan benar betapa kemampuan akademik orang Indonesia itu sangat rendah. Ya kan, bukan cuma karena banyak plagiat, tukang tiru apa dan yang lain-lain. Emang kemampuan akademiknya, ilmiahnya, apa namanya, prestasi-prestasi akademiknya hampir nggak ada di tingkat dunia, itu nggak ada. Walaupun seolah-olah mereka itu literate nih, tapi sebenarnya illiterate ya kan? Banyak itu nggak ngerti mengenai apa literasi itu. Seperti yang saya bilang, literasi teknologi, literasi saintifik, apa itu semua ada ukuran dari badan internasional, itu rendah semua.
secara umum memang kondisi literasi di negara kita, sebagaimana banyak penelitian yang mengungkapkan, masih dalam kategori yang kurang membahagiakan. Tapi tentu hal itu ada alasannya. Alasannya bukan karena minat baca orang Indonesia rendah, akan tetapi karena fasilitasnya yang belum ada. Fasilitas membaca itu belum sampai ke pelosok-pelosok, masih atau hanya berputar-putar di titik-titik tertentu. Misal perpustakaan pemerintah yang dibangun oleh kabupaten kota, dalam hal ini perpustakaan daerah, itu hanya ada di pusat ibu kota kabupaten. Sementara ke pelosok-pelosok kecamatan, apalagi desa dan kampung, itu belum ada. Jadi akhirnya daya baca masyarakat Indonesia ya masih rendah. Ya kalau ditanya mengenai pemerataan bahan bacaan, jangankan ngobrol bahan bacaan yang berkualitas ya. Bahan bacaan aja dulu secara umum itu belum merata. Kawan-kawan di Indonesia Timur itu sangat susah untuk akses mendapatkan buku. Sementara teman-teman yang ada di luar Jawa untuk mendapatkan buku itu kan bisa lebih mahal ongkirnya dibanding bukunya. Ini juga menjadi penyebab kenapa buku tidak merata sampai ke daerah. Kamari kati ningali Agus ka dieu mawa iwung. Kalaupun ada di luar Jawa itu ya di perpustakaan-perpustakaan daerah yang notabene susah untuk diakses. Karena kan tahu sendiri, satu lingkup kabupaten itu jaraknya sangat jauh. Jangankan di luar Jawa, misal saya di Garut saja, dari tempat saya, dari rumah saya, dari komunitas Ngeja ke perpustakaan daerah itu 2 jam setengah. 2 jam setengah, kalau naik kendaraan umum itu bayar bisa 40.000. Misal anak-anak tidak suka membaca ya, karena tadinya mereka tidak pernah bersentuhan dengan artefak-artefak literasi, dengan bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka itu bukan hanya buku ya, poster, selebaran dan sebagainya, kartu huruf. Dan mereka juga tidak bersentuhan dengan peristiwa-peristiwa literasi. Orang tuanya tidak memahami tentang kebutuhan atau pentingnya peran orang tua untuk mendekatkan anak-anak dengan bahan bacaan, dengan bahan pustaka, dengan peristiwa-peristiwa literasi itu. Sangat intens bersama-sama Forum Taman Bacaan Masyarakat untuk terus merintis TBM di berbagai kabupaten kota yang ada di Indonesia, kemudian juga tidak hanya merintis tapi mendampingi, bahkan walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, setiap tahunnya ada alokasi khusus untuk taman bacaan masyarakat. Akan tetapi ini tidak turut serta diikuti oleh Pemprov dan Pemda. Maksud saya belum sepenuhnya, belum semuanya ada keberpihakan terhadap gerakan literasi. Oh, udah duduk ada petirnya ya, ada hujannya ya. Yang mengeluarkan larva. Sama ini kalau yang nomor ikan serangga dan Ya, di beberapa daerah ada yang mudah untuk diperkenalkan tentang buku atau literasi gitu kan. Adapun juga di daerah yang lain juga memang agak sulit, yang harus saya konsen beberapa bulan di wilayah itu sampai harus mengenalkan buku-buku bacaan seperti dongeng, cerita dan yang lain-lain gitu kan. Minat baca mereka ya berawal malas baca buku gitu kan, mereka bermain. Cuman bagaimana kemudian saya harus menguasai bahasa anak-anak gitu. Makanya dengan permainan saya ajarkan, panggil dengan musik alat karinding awalnya tuh kan. Mereka tertarik gitu kan. Setelah saya sampaikan, saya sodorkan buku-buku, dengan sendirinya mereka mengambil buku-buku yang mereka inginkan dibaca atau melihat gambar-gambar. Bisa kan? Nanti diajarin. Mainnya bisa nggak? Ayo coba belajar yuk. Ayo. Bukan hanya sekedar membaca buku saja, tapi kemudian juga kita mengajak bermain sambil belajar, tapi belajar jangan main-main gitu. Kita dunia anak-anak aja gitu. Yang kemudian setelah itu mereka ada rasa ingin tahu, saya sodorkan buku gitu. Saya lihat dulu gitu karakter anak-anak seperti apa gitu. Wah,
Ini sepertinya pengennya bermain gitu kan. Saya ajak bermain dulu. Yuk nanti yuk adik-adik ikut kakak yuk, nanti kita dapat hadiah loh, siapa yang berani gitu loh. Nah itu cara salah satu untuk mengajarkan literasi yang sesungguhnya. Bukan persoalan membaca buku aja sih, tapi banyak manfaat dari membaca buku. Caranya satu, si pegiat TBM atau pegiat perpustakaan harus kreatif. Taman bacaan masyarakat itu kadang bukunya sedikit, hanya 100 misal 100 judul, tetapi di dalamnya ada kegiatan-kegiatan literasi, bagaimana menghidupkan buku, misal buku-buku yang berisi tentang buku-buku keterampilan, mereka praktikan begitu. Kemudian juga didiskusikan juga. Tiba-tiba daya bacanya belum kuat, internet merasuk ke setiap sendi kehidupan, sampai ke pelosok-pelosok nun jauh di sana gitu. Masyarakat yang tadinya tidak tahu tentang informasi apapun tiba-tiba diserang dengan berbagai informasi yang melimpah, bahkan banjir informasi. Akan tetapi ketika misal kita melakukan ikhtiar supaya masyarakat tidak akrab dengan internet, dalam hal ini medsos misal, itu hal yang saya pikir tidak mungkin. Tetapi kita harus mengarahkan bagaimana supaya keakraban masyarakat, anak-anak, remaja, orang dewasa dengan media sosial itu bisa lebih bermanfaat. Dalam hal ini perlu ikhtiar bersama. Kaitannya dengan membaca ya, kita harus mengenalkan bahwa di internet itu, di dunia maya itu ada portal-portal atau laman-laman yang memang memuat buku-buku digital gitu, dan kita mulai akrabkan mereka dengan itu. Semua itu kan harusnya diukur dengan tingkat keadaban dari satu masyarakat, dari satu bangsa. Ya kan? Misalnya mau baca buku lah atau apa. Kalau orang itu udah nggak pernah membaca, ya kan? Dan tingkat kemampuan literasinya itu makin rendah, ya kan? Rendah sekali kan? Masuk medsos kan, teknologi baru, orang lebih nggak baca lagi. Ya baca itu cuman apa istilahnya tuh, lupa sih. Ya, sekejap gitu loh, anak-anak muda itu. Jadi kalau misalnya dia melihat internet gitu kan, begitu dia klik, itu ada ribuan atau jutaan item gitu kan. Dia memilihnya gimana? Ya dipilih semaunya aja, seenaknya gitu kan, pilih. Terus muncul page yang baru, Bagaimana dia bisa menguasai halaman-halaman atau dunia yang begitu lebarnya itu? Ada panduan enggak? Ya semua orang nyari sendiri-sendiri, mendapat pemahaman yang sendiri-sendiri. Nah itulah yang terjadi dalam masyarakat kita, anak-anak muda juga. Memahami kehidupan, kebudayaan, kesenian, itu semua nggak ada orientasi. Agama, tradisi, itu nggak ada orientasi. Sehingga semua yang namanya otoritas ya, dalam pendidikan, dalam agama, dalam pendidikan, itu hancur oleh anak-anak muda itu. Nah, disrupsi itu ternyata bukan mendapatkan atau memberikan keuntungan, advantage secara teknologis dan yang lain-lain yang di bangsa lain itu menjadi advantage, itu menjadi keuntungan, menjadi kekuatan baru dan yang lain-lain. Tapi kalau di sini malah bukan hanya melemahkan, menghancurkan. Jadi kayak medsos itu kan, yang harusnya bisa menjadi kekuatan literatif gitu kan, kekuatan literasi kekuatan orang berpengetahuan, bernalar dengan baik, berperilaku dengan baik itu kan. Ya itu karena buku itu sebagai produk budaya,
termasuk tertinggi itu harusnya kan menjadi acuan, ya kan, jadi patokan karya dari seseorang, gitu. Ya kan, kemampuan seseorang yang udah diuji bertahun-tahun, kan harusnya kan dia menjadi acuan, jadi patokan, jadi gitu. Tapi kenyataannya patokan-patokan itu kan dihancurkan. Kalau harus kita baca buku ya baca buku. Kalau misalkan ya tinggal pakai alat musik lagi aja kan, kayak kemarin-kemarin. Tinggal kita mainin aja. Baca buku yuk, baca buku yuk. Pak, punten. Sehat Pak. Kita juga nggak bisa membendung loh dunia teknologi saat ini juga. Ya ada manfaatnya juga gitu, memang ada manfaatnya juga, ada manfaatnya sekali gitu kan. Kita tahu informasi-informasi. Cuman tadi itulah kita harus bijak menggunakan medsos itu sendiri gitu kan. Ini yang sangat hati-hati sekali gitu. Sangat pengaruh juga, Mbak. Misalkan saya ke beberapa tempat gitu kan di wilayah Tangerang dan Banten ini, saya datangi anak-anak yang asik main handphone gitu dan anak-anak yang tidak punya handphone. Gitu kan. Ya saya ajak yang tidak punya handphone, saya ajak bermain. Saya kira gimana nih caranya untuk menarik hati si anak yang bermain handphone itu kan. Kamu lagi ngapain? Lagi buka ini, main apalah yang aplikasi-aplikasi seperti itu. Cuma saya biarkan dulu lah. Saya biarkan, setelah itu saya ambil hatinya dengan cara saya sendiri. Nah itulah kalau saya bergerak ke beberapa daerah, saya on the spot. Yang lahir di era 80-an ya mereka era 90 saya pikir masih terpapar dengan buku-buku cetak. Nah, tapi era-era 2010 itu sudah sangat susah. Itu hal yang wajar saya pikir karena memang mereka lahir berbarengan dengan menguatnya dunia maya, menguatnya digitalisasi. Tinggal tadi mereka harus paham bahwa membaca itu penting dan mereka juga harus mengetahui bahwa selain buku cetak, ada bahan bacaan yang dalam bentuk digital, sehingga kita akrabkan mereka dengan itu. Ya kalau menurut saya ya tergantung dari si masyarakat itu sendiri. Kita harus tahu karakteristik dan perilaku cara membaca buku fisik dan membaca dari konten e-book atau dan yang lain-lain gitu kan. Kita bisa merasakan lah. Kalau misalkan kita membaca buku fisik, kita bisa membaca buku itu dari halaman ke halaman yang kemudian tersave dalam memori ini gitu kan. Ketika kita membutuhkan ada kata per kata yang membuat kita termotivasi gitu kan, ada inspirasi, kita bisa mengingat. Beda hal dengan e-book atau konten-konten yang melalui digital ini gitu kan. Kita belum lagi terganggu misalkan kita konten e-book atau dan konten-konten yang lain untuk membaca buku itu di digital itu, ya ada beberapa hal yang mengganggu. Cuman bagaimana kita harus pinter-pinter, bijak untuk membaca dari handphone itu, dari dawai itu sendiri ya. Dimaksud selain dia untuk itu kecilin. Ini kita masukin. Buku fisiknya tidak akan hilang, tetapi pengetahuan anak-anak zaman sekarang tentang keberadaan buku fisik mungkin saja hilang dengan kehadiran e-book dan lain-lain gitu dan teman-temannya. Tapi kalau di TBM termasuk di kota mengenalkan buku fisik itu masih terus dilakukan. Itu hal yang utama. Kalau di taman bacaan masyarakat itu di mana-mana termasuk di Jakarta. Mereka kepada anak-anak kecil itu hal yang pertama mereka kenalkan itu bukan e-book tetapi buku fisik. Iya huruf nam. Sarua kan? Oh. Ya itu ya mereka itu nggak punya ini, nggak punya apa namanya, nggak punya filter ya, nggak punya kemampuan atau kapasitas untuk melakukan komprehensi ya, memiliki apa koherensi pikiran tuh nggak koheren. Semua orang mengambil informasi itu dengan caranya sendiri-sendiri, karena nggak ada patokan. Seperti saya bilang tadi itu. Tidak ada aturan, gitu. Tidak ada tradisi, tidak ada patokan, ya kan? Semua otoritas agama, politik, Teman-teman nggak akan punya pertanyaan kalau nggak semuanya itu kan hancur kan? Nah itu. teman-teman
bakal bisa Itu ngomong di depan, akhirnya dampaknya kalau seperti itu. cuma enggak membaca. Ya, itu harusnya diatur oleh pemerintah. Ya, janganlah mendiamkan begitu saja. Tidak ada otoritas gitu. Assalamualaikum. Kemudian juga bagaimana masyarakat bisa berpikir kritis. Nah, salah satunya ya harus ada gerakan multi pihak, gerakan literasi dalam hal ini, supaya masyarakat lebih banyak membaca, lebih banyak diskusi, kemudian juga memahami tentang informasi yang berseliweran, bahwa hari ini sudah era digital, era post-truth, di mana kebenaran bisa dimanipulasi, asal banyak didengung-dengungkan bisa disebut kebenaran. Yang ini sudah harus sampai pada masyarakat level, mohon maaf, level bawah, maksudnya yang ada di kampung-kampung, di pelosok-pelosok yang tidak pernah mengenyam sekolah tinggi atau terlibat diskusi-diskusi yang diskusi-diskusi formal atau ilmiah. Lagi baca langsung aku. Aku. Sekali lagi ya. Nah, benar. Baca buku. Baca buku. Dan kita jangan patah semangat untuk melistrasikan bangsa ini dengan buku, dengan bermain tradisional anak-anak di Indonesia ini. Ya tetap kita harus bergerak dan terus bergerak. Kita jangan patah semangat untuk terus melakukan hal-hal cinta kasih yang penuh kebaikan ini. Ketika ditanya apakah mampu literasi menjadi gaya hidup, insya Allah mampu, tetapi butuh waktu yang panjang, butuh perjuangan yang keras, dan butuh kerjasama gotong royong dari semua pihak.